Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Putri di sini. Kali ini Kak Putri akan membahas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan? Yuk simak baik-baik materinya. Adik-adik tahu tidak? Ternyata bumi kita ini berputar loh. Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi bumi disebut dengan kala rotasi. Ini sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Dan dibulatkan menjadi 24 jam atau seharian ya adik-adik. Lalu ada akibatnya tidak ya? Tentu ada nih adik-adik. Akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi yaitu yang pertama, pergantian siang dan malam. Ini terjadi karena ketika bumi berputar ada sebagian yang terkena cahaya matahari dan ada yang tidak. Yang terkena matahari mengalami siang dan yang tidak terkena matahari mengalami malam. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Gerakan yang seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan tenggelam. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia ini dibedakan menjadi 3, yaitu WIB atau Waktu Indonesia Barat, WITA atau Waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau Waktu Indonesia Timur. Selisih dari WIB ke WITA ini terpaut sekitar 1 jam. Nah, begitu pula dengan WITA ke WIT, selisihnya 1 jam juga. Sedangkan untuk WIB ke WITA berarti selisihnya 2 jam. Begitu ya adik-adik. Yang keempat yaitu pembelokan arah arus laut atau biasa disebut efek Coriolis. Ini dibedakan menjadi 2 yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, biasanya terjadi pada siang hari. Sedangkan angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut dan biasanya terjadi pada malam hari. Angin darat biasanya digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang akibat dari rotasi bumi. Sekarang Kak Putri akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, untuk satu kali revolusi bumi disebut dengan kala revolusi. Waktunya sekitar 365 1/4 hari atau dibulatkan yaitu 1 tahun. Lalu apakah akibat dari revolusi bumi? Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh atau akibat terhadap bumi. Antara lain 1. Pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Akibat dari revolusi bumi yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari tidak selalu terbit di tempat yang sama. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu pergantian siang dan malam. Ini terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan waktu siang dan malam tidak selalu sama. Dan yang keempat yaitu penanggalan kalender Masehi. Sisa waktu revolusi bumi yang 1/4 tadi ditambahkan pada tahun tertentu. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali yang disebut dengan tahun kabisat. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerhana. Yang pertama yaitu gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah ketika matahari
bumi dan bulan berada pada satu garis. Gerhana bulan dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerhana bulan total, artinya adalah posisi bulan berada pada umbra bumi. Lalu ada gerhana bulan sebagian, artinya adalah posisi bulan berada pada penumbra bumi. Perlu adik-adik ketahui, umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah dan sangat gelap pada saat terjadi gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Gerhana matahari ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerhana matahari total, artinya adalah umbra bulan menghalangi bumi. Kemudian ada gerhana matahari sebagian, artinya adalah penumbra bulan menghalangi sebagian dari permukaan bumi. Nah, yang membedakan antara gerhana bulan dan gerhana matahari adalah terletak pada posisinya. Pada gerhana bulan, posisi bumi berada di tengah antara matahari dan bulan. Sedangkan pada gerhana matahari, posisi bulan yang berada di tengah antara matahari dan bumi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, itulah materi yang dapat Kak Putri sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.